Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Istiqomah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat anugerah yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita semua, dan dipastikan sehebat apapun kita, sedetail apapun kita mengkalkulasi untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah, pasti kalian tidak akan mampu, kata Allah, saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan inilah kata seorang Hasanul Basri, seorang manusia, ketika dia berhadapan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia akan menjadi seorang yang pelupa. Tapi ketika dia berhadapan dengan musibah, maka dia akan sangat-sangat ingat detail, bahkan dia mengingat musibah yang terjadi pada diri dia. Mungkin 5 tahun yang lalu kita masih ingat musibah yang terjadi atas diri kita. Bahkan mungkin sebahagian orang ingat persisnya bulan, tanggal, dan harinya. Ingat mungkin musibah yang terjadi pada orang tersebut. Tapi berhadapan dengan nikmat Allah, jangankan 5 tahun yang lalu, nang hari ini aja kita sudah gak diingat. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur beristirahat, kita mungkin sudah lupa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga dipastikan dalam suhab, kalau kalian mencoba untuk menghitung, mengkalkulasi nikmat yang diberikan oleh Allah, pasti kalian tidak mampu. Dan tentunya di saat kita berhadapan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak ada perkara yang terbaik kecuali kita bersyukur kepada Allah. Dan puncak dari syukurnya seorang hamba adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan semua ibadah yang diperintahkan. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah, kita akan bagi mungkin waktu kita, sebahagian materi ingin ulun sampaikan dan mungkin sebahagian kita akan berdialog. Dan di kesempatan yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah membicarakan tentang beberapa hal yang memperberat timbangan kebaikan kita, beberapa keadaan ibadah yang berpengaruh pada timbangan kebaikan pada kehidupan akhirat. Lalu akan ulang sedikit bahwasanya di antara perkara yang benar-benar berpengaruh pada timbangan kebaikan kita, semua ketaatan itu berpengaruh untuk memperberat kebaikan kita. Tapi ada hal-hal yang benar-benar ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang untuk kita memperhatikannya. Yang pertama adalah yang sangat berpengaruh pada timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat adalah perkara-perkara wajib yang harus kita perhatikan. Sebagaimana pernyataan Allah di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftu 'alaihi." Tidak ada, kata Allah, yang paling aku cintai, yang paling aku sukai dari seorang hamba ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika dia ingin menjalankan ketaatan, kecuali dia lebih dulu memperhatikan perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu benar-benar berpengaruh pada timbangan kebaikan kita. Kalau seorang muslim dia perhatikan salat yang 5 waktunya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ya, dia perhatikan semua syarat-syarat sah salatnya, dia perhatikan semua persiapan sebelum dia melaksanakan salat, dari awal persiapannya sampai selesai salatnya, itu benar-benar berpengaruh pada timbangan kebaikan. Ingat, yang paling berpengaruh pada timbangan kebaikan kita pada hari kiamat adalah semua perkara yang wajib. Semua perkara yang wajib.
Dan kita tahu bahwasanya perkara wajib pasti mengalahkan perkara yang sunnah. Iblis dan syaitan mengerti betul hadis ini. Dia tahu bahwasanya Allah itu menyatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu 'alaihi." Dia tahu bahwasanya kalau ada seorang hamba yang dia mendekatkan diri kepada Allah dengan memperhatikan perkara-perkara yang wajib, itu berpengaruh pada timbangan kebaikan dia di hari kiamat, maka dia membuat tazyin, dia goda manusia, dia tipu manusia dengan cara apa? Dengan cara menganggap manusia agar menganggap bahwasanya perkara sunnah itu lebih baik daripada perkara wajib. Iblis atau syaitan, dia menipu manusia tidak hanya pada perkara-perkara kemaksiatan, tidak hanya pada perkara-perkara yang diharamkan. Ada level dari seorang muslim, seorang mukmin yang dia tidak mempan untuk digoda dengan kemaksiatan. Dia tidak mempan digoda dengan perkara-perkara yang sia-sia. Maka masuklah iblis, masuklah syaitan. Untuk apa? Untuk menghiasi perkara sunnah, sehingga perkara sunnah itu dianggap, dirasa oleh seseorang lebih baik daripada perkara wajib. Dan ini tipu daya syaitan yang paling halus. Tingkatan pertama, iblis itu menjatuhkan seseorang pada perkara-perkara syirik. Ketika dia tidak mampu, dia akan jerumuskan orang pada perkara-perkara bid'ah. Ketika perkara bid'ah tidak mampu, dia jerumuskan orang pada kemaksiatan. Bid'ah itu di atas dari perkara kemaksiatan yang disukai oleh iblis untuk orang itu melakukan. Kenapa? Karena orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia menganggap dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang melakukan kemaksiatan, dia sadar ini salah, ini dosa. Ketika perkara maksiat pun tidak mempan untuk dihembuskan oleh syaitan, maka beralihlah iblis, beralihlah syaitan kepada perkara-perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia tidak mampu, maka yang paling halus yang dibisikkan oleh syaitan kepada seorang muslim adalah dia bikin tazyin, dia hiasi perkara sunnah yang itu dianggap seakan-akan lebih utama daripada perkara wajib. Karena kalau seorang muslim memperhatikan perkara wajib, dia benar-benar akan selamat. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa pendapat engkau ya Rasulullah? Salaitul maktubat, sumtu Ramadan, ahlaltul halal, haramtul haram, adkhulul jannah?" Qala tadkhulul jannah. Ya Rasulullah, apa pendapat engkau? Saya hanya sholat yang 5 waktu, saya berpuasa Ramadan, saya menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Kalau saya hanya punya modal ini ya Rasulullah, apakah saya bisa berada dalam sorga? Kata Nabi, dengan rahmat Allah engkau berada dalam sorga. Dia hanya menjalankan perkara wajib, dia hanya sholat yang 5 waktu, semua sholat sunnah dia lepas. Dia hanya puasa Ramadan, semua puasa sunnah tidak dia kerjakan. Dia punya modal untuk memperhatikan perkara wajib saja, dia bisa berada dalam sorga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syaitan kadang bermain pada perkara-perkara sunnah yang terkadang dianggap itu lebih baik dan lebih utama daripada perkara wajib. Syaitan tidak mengharapkan seorang hamba Allah dia sempurna untuk menjalankan perkara wajib, tidak dia harapkan. Sehingga dihembuskanlah perkara-perkara sunnah lebih diperhatikan daripada perkara wajib. Mohon maaf, kalau rasa kita pada saat kita beribadah, taruhlah misalnya sholat sunnah, kalau kita punya rasa, punya perasaan sholat sunnah kita bisa menganggap itu lebih khusyuk daripada perkara sholat wajib kita masuk pada tipu daya syaitan. Kalau kita punya perasaan sholat tarawih, kita lebih bersemangat daripada sholat maghrib ataupun sholat isya, kita terjebak. Kalau seseorang punya rasa lebih bersemangat untuk menjalankan perkara sunnah dibandingkan perkara wajib, dia perhatikan perkara sunnah dibandingkan dari perkara wajib, dia terjebak dengan tipu daya syaitan. Kalau ada rasa dari kita
lebih semangat untuk mengerjakan sholat sunnah, lebih memperhatikan perkara-perkara sunnah dibandingkan perkara wajib, ketika itu kita tertipu. Karena syaitan, iblis tidak akan membiarkan kita untuk memperhatikan perkara wajib lebih serius daripada perkara-perkara sunnah. Kita tidak menyepelekan perkara sunnah, tidak. Tapi kalau ada perasaan dari, mohon maaf, sebahagian kita berasa bahwa perkara sunnah kita lebih bersemangat dibandingkan perkara wajib, maka ketika itu kita tertipu akan tipu daya syaitan. Karena biar bagaimanapun, semua perkara wajib itu berpengaruh besar pada timbangan kebaikan. Biar bagaimanapun perkara wajib pasti lebih utama daripada perkara sunnah. Kemudian yang kedua yang sudah kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu adalah, di antara perkara wajib yang berkaitan dengan hablum minan nas, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini ibadah yang sangat dahsyat, ibadah yang pahalanya bahkan melampaui daripada orang-orang yang berjihad. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal, ibadah apa yang paling utama?" Kata Nabi, "As-salatu 'ala waqtiha," salat pada waktunya, kata Rasul. "Tsumma ayyu ya Rasulullah," kemudian apa lagi ya Rasul? Kata Nabi, "Birrul walidain," berbakti kepada orang tua. "Tsumma ayyu ya Rasul," kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, "Al-jihadu fisabilillah," berjihad di jalan Allah. Birrul walidain itu menempati ranking kedua ibadah terbaik setelah sholat yang 5 waktu. Dia mengalahkan bahkan jihad di jalan Allah. Kita tahu bagaimana besarnya pahala jihad dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, seorang sahabat itu pernah bertanya kepada Rasul berkaitan dengan pahala jihad. "Ya Rasulullah, ma ta'dilu jihadu fi sabilillah?" Qala tastati'unah. Ya Rasulullah, apakah ada amal ibadah yang pahalanya sebanding dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Kata Nabi, "Kalau saya sampaikan kalian tidak mampu." Rasul ditanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah ada amalan ibadah yang kalau saya lakukan perbuatan tersebut pahalanya seperti orang yang berjihad?" Kata Nabi, "Kalian tidak mampu." Dan itu terus diulang sampai 3 kali. Akhirnya Nabi SAW pun bersabda, "Ada amalan yang amalan tersebut pahalanya setara dengan orang yang berjihad dan kalian tidak mampu," kata Nabi. Yaitu kata Rasul, "Al-qa'im was-sha'im wa qanitu li ayatillah wa la yaqtur hatta yarji mujahidu fi sabilillah." Rawahul Bukhari. Kalau ada orang yang mengerjakan salat sunnah, ada orang yang berpuasa sunnah, ada orang yang baca Quran, salat sunnahnya dia, puasa sunnahnya dia, baca Qurannya dia tidak putus, terus dia lakukan sampai kembalinya seorang mujahid dari peperangan. Kita sudah contohkan, taruhlah misalnya peperangan yang terpendek di zaman Nabi SAW. Kita ambil contoh perang Uhud misalnya. Perang Uhud menurut sebahagian ahli sejarah menyebutkan bahwasanya dia memakan waktu kurang lebih 6 hari. Dari datangnya Rasulullah dari Madinah ke Uhud, kemudian persiapan untuk menghadapi peperangan, kemudian terjadi peperangan, selesai terjadi peperangan, kemudian Nabi menguburkan jenazah-jenazah yang wafat, yang meninggal dunia, kemudian balik lagi ke Madinah. Maka itu memakan waktu kurang lebih 6 hari. 6 hari. Kalau ada orang yang puasa sunnah, ada orang yang salat sunnah, atau ada orang yang baca Quran, baca Qurannya dia, salat sunnahnya dia, puasa sunnahnya dia tidak putus, terus dia lakukan sampai kembalinya mujahid dari peperangan, taruhlah misalnya 6 hari. 6 hari. Kalau ada orang yang salat sunnah 6 hari tanpa putus, kada baampihan sembahyang terus, kada lagi seharian, kada lagi 30 menit, 6 hari dia salat sunnah tanpa putus, dan ini mustahil. Puasa sunnah tanpa putus selama 6 hari, kada berbukaan. Baca Quran 6 hari tanpa putus. Kita ambil contoh peperangan Uhud saja. Maka itu baru sebanding dengan orang yang berjihad, kata Rasulullah, dan ini mustahil dilakukan oleh siapapun. Lihat bagaimana besarnya pahala jihad. Namun pahala jihad ini pun dikalahkan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Siapapun yang punya orang tua, dia punya kesempatan untuk memperberat timbangan kebaikan dia pada kehidupan akhirat. Ucapan dia, perkataan dia, perbuatan dia, hadiah-hadiah yang dia berikan kepada orang tuanya menjadikan orang tuanya ridha, bergembira dan senang, maka itu bagian dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini satu kesempatan bagi siapapun untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah diwafatkan, orang tua yang sudah diwafatkan, kita masih punya kesempatan untuk birrul walidain kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara mendoakan mereka. Doa yang kita kirim untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu bagian dari birrul walidain. Ingat, pahalanya melampaui daripada orang yang berjihad. Dan kita tahu bagaimana pahala jihad tadi. Kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni hamba, ampuni kedua orang tua hamba. Doa yang kita kirim untuk orang tua kita itu bagian dari birrul walidain. Wafatnya orang tua kita tidak menjadikan berhentinya kita melakukan birrul walidain, tidak. Meninggalnya orang tua kita tidak menjadikan kita berhenti untuk melakukan birrul walidain. Dia bisa dengan cara apa? Dengan cara mendoakan orang tuanya. Karena setiap doa-doa yang dia kirim untuk orang tua yang sudah meninggal dunia itu bisa mengangkat derajat dia pada alam barzah, bisa menjadikan mereka mendapatkan rahmat dari Allah, bisa menjadikan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gembiranya mereka dengan doa-doa yang dikirim oleh anak tersebut itu bagian dari birrul walidain. Yang kedua, birrul walidain bisa kita lakukan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia dengan cara apa? Dengan cara bersedekah atas nama orang tua kita. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat afa atasaddaqa anha ya Rasul? Qala tasaddaq anha. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, apakah kalau saya bersedekah untuk ibuku yang meninggal dunia, apakah pahalanya sampai ya Rasul? Kata Nabi, pahalanya sampai. Sedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu pahalanya sampai. Dan ini tidak terbantahkan akan kualitas hadis ini. Dia niatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia itu pahala sampai. Satu ibadah yang bisa pahala itu sampai adalah ketika sedekahnya seorang anak untuk orang tua. Ingat, sedekah, bukan baca Quran. Bukan baca Quran kemudian dia kirim pahalanya untuk orang tuanya, tidak. Tapi sedekah di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Sedekah yang kita keluarkan, kita niatkan untuk orang tua kita. Sedekah ini ibadah yang ditunggu, diharapkan oleh orang-orang yang sudah diwafatkan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Kalaulah seandainya kematian itu bisa diundur, kalaulah seandainya orang-orang yang meninggal dunia diberikan kesempatan untuk hidup lagi pada kehidupan dunia walaupun sebentar, yang pertama mereka lakukan asaddaq, aku ingin bersedekah katanya. Sedekah itu menyelamatkan seseorang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, ittaqin nar walau bisyikati minat tamar. Bersedekahlah kalian walaupun hanya dengan separuh dari kurma. Sebiji kurma dibagi dua, separuh dari kurma yang kalian sedekahkan itu pun bisa menyelamatkan kalian dari neraka Allah. Sedekah ini amalan yang ditunggu oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka kalau diberikan kesempatan hidup fa'asaddaq, ibadah yang pertama mereka incar itu sedekah. Salah satu cara birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita yang sudah diwafatkan, dengan cara apa? Dengan cara sedekah atas nama orang tua kita, dan itu pahalanya sampai. Pahalanya sampai sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan kita ingin dapat pahala birrul walidain? Di antaranya juga adalah menyambung silaturahim dari orang-orang yang dikenal oleh orang tua kita di masa kehidupannya di dunia. Orang tua kita punya teman, punya kawan atau orang-orang yang mungkin dikenal dan kita ingin sambung persaudaraan, ukhuwah yang pernah dijalin oleh orang tua kita. Perbuatan ini itu bagian dari birrul walidain.
Orang tua kita sudah meninggal dunia, dia punya teman, dia punya kawan-kawan yang akrab dulu, kemudian kita datang kepada mereka, kita berikan mungkin hadiah kepada mereka, sebagaimana mungkin orang tua kita dulu pernah memberikan hadiah kepada mereka. Ini bagian dari birrul walidain, bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Dan ingat, ini akan menjadikan timbangan kebaikan kita benar-benar berpengaruh, benar-benar memperberat timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat. Kemudian setelah perkara-perkara wajib, perkara sunnah yang harus diperhatikan. Sunnah khususnya yang sifatnya muakkad, sunnah yang sangat diperintahkan. Sunnah muakkad adalah ibadah yang harus kita perhatikan setelah perkara wajib, yang itu mempengaruhi pada timbangan kebaikan kita. Dari perkara-perkara sunnah muakkad ini, maka para ulama kemudian mengambil perkara yang lebih utama dari perkara sunnah muakkad ada pada solat sunnah muakkad. Yang pertama qobliyah subuh 2 rakaat, yang kedua solat sunnah witir. Ini 2 solat sunnah yang hukumnya sunnah muakkad, 2 solat sunnah yang secara hukum itu sangat lebih kuat daripada solat-solat sunnah yang lain. 2 solat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara solat sunnah rawatib, qobliyah zuhur ba'diyah maghrib ba'diyah isya, dia solat sunnah rawatib benar hukumnya memang sunnah muakkad, tapi secara hukum jauh lebih kuat qobliyah subuh dan sholat sunnah witir. Rawatib itu pernah ditinggalkan Nabi kapan? Kalau beliau safar, kalau beliau berpergian. Tapi khusus qobliyah subuh, khusus sholat sunnah witir, ini tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatian kita setelah perkara wajib, maka ada pada sunnah muakkad. Dan sunnah muakkad yang paling kuat hukumnya ada pada qobliyah subuh dan witir. 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qobliyah subuh 2 rakaat. Itu pahalanya kita tahu, rakaatan qoblal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagian para ulama menyebutkan dunia dan seisinya itulah yang nanti ditimbang pada kehidupan akhirat. Orang yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, dia kerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, dia dapat dunia dan seisinya. Sebagian para ahli hadis menyebutkan dunia dan seisinya inilah nanti yang ditimbang pada kehidupan akhirat. Pun sudah sampaikan mizan, timbangan kebaikan atau timbangan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, dia akan mampu menampung apapun. Sampai kata Nabi, law wuzinatis samawati sab'a wal aradinis sab'a lawusi al mizan. Kalaulah seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ditimbang pada timbangan tersebut, maka timbangan tersebut akan mampu menampungnya. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kata Rasulullah, dia ditimbang pada timbangan kebaikan pada kehidupan akhirat, dia akan mampu menampungnya, saking dahsyat dan besarnya timbangan tersebut. Bumi dan seisinya itu pahala orang yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Sebahagian para ahli hadis menyebutkan orang yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagian para ulama menyebutkan lebih baik daripada dia mendapatkan dunia dan seisinya. Sebagian para ulama lain menyebutkan dunia dan seisinya itulah nanti yang ditimbang pada kehidupan akhirat. Dahsyatnya qobliyah subuh 2 rakaat. Wajar ini sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf, tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan qobliyah subuh 2 rakaat. Dia tidak punya celah untuk meninggalkan qobliyah subuh. Dia tidak bisa menyatakan qobliyah subuh ini saya tinggalkan karena waktunya tidak sempat. Tidak. Ada orang yang masuk masjid, iqamat hampir dikumandangkan 2 atau 3 menit, taruhlah misalnya 2 menit. Dia tahu bahwasanya di 2 menit dia tidak akan mampu untuk menutup waktu mengerjakan tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Apa yang dia pilih? Mayoritas ulama menyatakan dia kerjakan tahiyatul masjid, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau kalian masuk masjid, jangan engkau duduk sampai engkau salat 2 rakaat.
Selesai dia tahiyatul masjid, iqamat dikumandangkan. Dia belum mengerjakan qabliyah subuh 2 rakaat. Apa yang dia lakukan setelah ibadah sholat subuh? Dia tunggu munculnya matahari, maka dia bisa mengqadha qabliyah subuh 2 rakaat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatat raka'ataini qabla subhi falyusalli 'inda tulu'i syams. Siapapun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehilangan 2 rakaat qabliyah subuh, dia bisa ganti kapan? Ketika munculnya matahari. Ada orang masuk masjid, dia bingung, ini qabliyah subuh kah tahiyatul masjid? Hendak tahiyatul masjid, sayang pahala qabliyah subuh hilang. Hendak qabliyah subuh, dia sadar, dia baru masuk masjid. Akhirnya ada orang yang berpendapat digabung aja sudah niatnya. Digabunglah tahiyatul masjid, dia gabung qabliyah subuh, dia takbir Allah Akbar. Ini tidak ada dasarnya. Ini tidak ada dalil. Mohon maaf, kita tidak peduli dengan pendapat siapapun. Pendapat siapapun itu bisa ditolak dan bisa diterima. Yang tidak bisa ditolak hanya pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berpendapatnya sudah gabungkan saja qabliyah subuh dengan tahiyatul masjid, pertanyaan mendasar, mana dalilnya, mana contohnya, mana perbuatan Nabi, mana hadis Rasul? Tidak ada hadis Rasul yang menjelaskan. Dia harus menentukan pilihan, apakah tahiyatul masjid atau qabliyah subuh. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu kembali kepada niat dan orang akan mendapatkan hasil dari niat yang jelas. Maka pilihannya menurut jumhur ulama dia tahiyatul masjid. Kenapa pilihannya tahiyatul masjid? Qabliyah subuh bisa dia lakukan setelah munculnya matahari. Sebagaimana sabda Rasul. Ingat sabda Rasul ketika beliau menyatakan, kalau ada orang yang kehilangan qabliyah subuh 2 rakaat, dia ganti nanti sholatnya setelah munculnya matahari. Ini solusi yang ditawarkan Nabi, bukan malah menggabungkan niat. Bukan menggabungkan niat-niat sunnah. Dia bisa ganti nanti qabliyah subuh kapan? Ketika munculnya matahari. Baik di masjid ataupun di rumah, silahkan. Kalau dia misalnya pulang ke rumah kemudian sudah muncul matahari, dia qadha qabliyah subuh yang dia tinggalkan. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan qabliyah subuh. Satu-satunya alasan kita meninggalkan qabliyah subuh ini satu aja, koler menggawi itu aja. Kalau waktu itu diberikan, syariat itu menetapkan, kalian kehilangan qabliyah subuh, kalian kerjakan, kata Nabi, inda tulu'i syams, ketika munculnya matahari. Dan qabliyah subuh yang dianjurkan agar lebih sempurna qabliyah subuh ini pahalanya, 2 surat yang biasa dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Mana yang lebih utama, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Dengan ada orang yang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, lebih utama Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Aisyah radhiyallahu taala an menyebutkan, saya memperhatikan salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya rawatib. Fa'adunnu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqra suratan aw ayatan. Kata Aisyah, saya mengira Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membaca surat atau ayat. Saking diringkasnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira Rasulullah itu tidak baca surat atau ayat, kata Aisyah, saking dipercepatnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salatnya sifatnya adalah rawatib. Tapi bicara salat tahajud itu diperpanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qabliyah subuh itu pilih surat yang pendek saja, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan ketika kita mengamalkan ini, maka akan sempurna pahala sebagaimana yang diinginkan dan sebagaimana yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari sini dulu. Kalau ada hal yang perlu kita perbincangkan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, baik dari apa yang disampaikan atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diperbincangkan, silakan. Kalau tidak ada, ulun akan lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah tadi yang qabliyah subuh itu juga berlaku untuk qabliyah yang lain? Umpamanya qabliyah zuhur.
Salah juga dikabel setelah dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah yang bisa diqadha yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertama qabliyah subuh 2 rakaat. Karena ini jelas hadisnya. Yang kedua yang bisa diqadha adalah salat qabliyah zuhur. Yang ketiga adalah salatul lail, salat tahajud atau salat malam. Itu bisa diqadha. Dalil misalnya salat tahajud yang bisa kita qadha adalah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amara amran asbatathu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan sesuatu kepada umat, beliau juga mengerjakannya dan beliau sangat-sangat serius, kata Aisyah. Yang kalaulah seandainya beliau kehilangan salat sunnah seperti salatul lail, seperti salat tahajud, kata Aisyah, maka Nabi mengqadhanya keesokan harinya dengan jumlah isnata asyrata rakaatan, 12 rakaat. Kalau kita kehilangan tahajud di satu malam, kita bisa mengqadha keesokan harinya dengan jumlah 12 rakaat, tidak 11 rakaat, karena tidak ada witir di waktu siang. Dia kerjakan 12 rakaat. Kapan itu dilakukan? Sebelum zuhur, setelah waktu duha misalnya. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, apakah bisa diqadha? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, ulun lupa periwayatannya, namun disebutkan, tapi ini standarnya riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari. Satu hari disebutkan, ishtaghalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah disibukkan dengan sebuah pekerjaan yang mengakibatkan Rasul tidak sempat untuk mengerjakan qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat. Maka Nabi kemudian mengqadhanya ba'da salatil zuhri, setelah salat zuhur beliau qadha 4 rakaat qabliyah zuhur, kemudian baru beliau mengerjakan ba'diyah zuhur. Dan ini dalil bahwasanya qabliyah zuhur itu bisa diqadha. Pertanyaannya, kenapa Nabi mengqadha qabliyah subuh? Sudah kita tahu jawabannya, pahalanya begitu besar. Kenapa Nabi sampai mengqadha qabliyah zuhur? Kenapa Nabi mengqadha qabliyah zuhur? Jawabannya adalah qabliyah zuhur yang 4 rakaat itu pahalanya sangat besar. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un raka'atin qabla zuhri kana ka qiyamis sahar. 4 rakaat sebelum zuhur, kata Rasulullah, itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan salat malam sepanjang malam. 4 rakaat sebelum zuhur, itu pahalanya, kata Rasulullah, seperti orang yang melaksanakan salat malam sepanjang malam. Jangan pernah melepaskan qabliyah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat yang kita kerjakan qabliyah zuhur itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan salat malam sepanjang malam. Kalau kita kerjakan di hari itu qabliyah zuhur 4 rakaat, sudah dicatatkan pahala dia mengerjakan salat malam sepanjang malam. Hadis ini saya riwayat Imam Tirmidzi. Ini rahasianya, kata para ulama, kenapa Nabi sampai mengqadha qabliyah zuhur pada saat itu. Beliau kerjakan zuhur, kemudian beliau qadha qabliyah zuhur 4 rakaat, baru beliau mengerjakan ba'diyah zuhur. Adapun salat sunnah yang lain, apakah ada qadha? Wallahu alam, tidak disebutkan hadis. Misalnya duha, orang tidak sempat mengerjakan duha, kemudian tibalah waktu zuhur, apakah dia boleh mengqadha? Mohon maaf, tidak ada hadis, sehingga tidak perlu kita mengqadha duha. Ada orang misalnya terlewatkan syuruk, salat syuruk misalnya, apakah dia bisa qadha? Tidak ada dalil untuk mengqadha syuruk. Bahkan mohon maaf, ba'diyah maghrib ataupun ba'diyah isya sekalipun, kalau dia terlewatkan, dia tidak sempat, apakah ada qadha? Ulama berbeda pendapat. Namun sementara, mohon maaf, ulun tetap berpegang pada pendapat yang bisa kita qadha adalah salat sunnah yang benar-benar diqadha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keterangan Rasulullah mengqadha ba'diyah maghrib. Tidak ada keterangan Nabi pernah mengqadha misalnya ba'diyah isya. Yang ada keterangan adalah qabliyah subuh dan qabliyah zuhur. Sehingga ketiga itu yang dipraktekkan dan dilakukan Nabi. Sementara ulun pribadi mengambil pendapat bahwasanya yang bisa kita qadha berkaitan dengan salat sunnah adalah salat sunnah yang memang pernah diqadha Rasul, sebagaimana yang disebutkan seperti misalnya salatul lail, itu pun pernah diqadha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pertama, Ustaz, kami sering lebih dari 2 orang di perjalanan safar. Pada saat masuk maghrib, kami sampai di satu masjid. Namun pada saat kami ingin memulai sholat berimaman, mereka sudah selesai. Artinya kami terlambat dan berimaman sendiri dengan beberapa orang tadi. Lalu mereka kebetulan di masjid itu berdoa bersama gitu dengan suara keras. Nah, jadi jelas ya kami tidak mungkin bisa mendengar imam rombongan kami itu tadi. Nah, apakah menunggu selesai doa bersama dulu sholat kami itu, atau kami teruskan saja berimamannya? Itu pertama. Yang kedua, fenomena hantu dalam Islam ini bagaimana penjelasannya, Ustaz? Apalagi sering ditanyakan oleh anak-anak. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama adalah ketika bersafar kemudian mengerjakan sholat berjamaah dengan sesama musafir maksudnya. Kemudian terjadi doa di tempat tersebut berakibat kepada tidak terdengarnya suara imam. Itu di tengah-tengah sholat atau seperti apa, Pak? Kalau sebelum sholat dan kita tahu kondisi tidak memungkinkan bagi kita untuk mengerjakan sholat berjamaah, berat dan sulitnya mungkin berada pada khusyukan tadi, ditunda dulu sampai selesainya doa orang tersebut. Karena biar bagaimanapun darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghilangkan kemudaratan itu lebih baik daripada mengedepankan kemaslahatan. Apa yang dimaksud? Sholat itu adalah sebuah kemaslahatan, kemanfaatan. Akan tetapi terjadi kemudaratan di dalam mengerjakan kemaslahatan tadi. Apa kemudaratannya? Tidak khusyuknya kita, beratnya kita untuk sholat dengan baik, maka menghilangkan kemudaratan ini lebih baik. Artinya apa? Ya sudah, selesaikan dulu doa mereka, baru kita mengerjakan sholat. Kalau dalam kondisi kita belum memulai sholat. Tapi kalau di tengah-tengah sholat, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama, mohon maaf, idealnya seorang imam dia mengeraskan suaranya. Ketika dia mengeraskan suaranya, siapapun yang mendengar suara imam antara takbir, sami Allah liman hamidah dan yang lainnya, dia kemudian mengeraskan suara lagi. Kayak di Mekah, kayak misalnya di Madinah, yang bertakbir bahasa. Dia keraskan agar yang lain juga mendengar. Ini solusi yang ditawarkan oleh para ulama kalau itu terjadi. Kalau total adanya itu pun tidak ada juga, dalam artian tidak ada yang merespon bacaan imam tadi, maka ya sudah semampu dia, dan ini ala halati darurah, dia bisa melihat imam. Dalam keadaan darurat dia bisa melihat imam. Bahkan kalau seandainya imam belum bangun dari sujud, kita mengira sudah bangun, makmum boleh mengangkat sedikit, oh ternyata imam masih sujud, ya sudah dia sujud lagi. Ini dalam keadaan darurat, dan itu diperbolehkan karena ad-daruratu tubihu mahdzurat, hukum darurat itu pasti diperbolehkan walaupun kita harus menabrak perkara-perkara yang terlarang. Jadi itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, ya fenomena hantu jelas tidak ada di dalam Islam. Yang ada hanya jin, yang ada hanya jin. Dan bagaimana kita memahami dan menyikapi hal yang demikian? Jangan pernah khawatir dan takut dengan yang namanya jin. Jin, syaitan itu makhluk yang sangat lemah. Dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Dan kita harus menguatkan akidah kita dalam artian bertawakal hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ini yang kita pahamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka takut, jangan sampai ditakutani, jangan lewat situlah, itu ada hantunya, kenal aja. Ini kadang muncul seperti itu. Perkara yang demikian ini mencoreng akidah seseorang. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Dia harus tekankan akidah yang kuat untuk anak-anaknya. Hanya takut kepada Allah. Jin, syaitan, kita berpandiran ini jin dengar baik. Jin itu makhluk yang lemah. Bayangkan orang baca auzubillah bi kalimatillah tamah min syarri ma khalaq. Jangankan dia menggoda, mendekatinya dia tidak mampu. Saking lemahnya jin. Syaitan atau jin, dia hanya punya keunggulan, dia melihat kita, sudah. Dan kita tidak melihat mereka. Kita tidak melihat mereka, hanya itu saja. Tapi kalau kita bersandar dengan ayat Al-Quran, bersandar dengan semua kalimat-kalimat perlindungan, jangankan menggoda kita, jangankan dia membuat was-was kepada kita, mendekati saja dia tidak mampu. Makanya ketika ada orang yang membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ketika dia keluar dari rumah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam qad hada wa afa wa waqa, orang itu telah diberikan hidayah,
telah dicukupkan dan telah dijaga oleh Allah. Fatatanaja syayatina, maka para syaitan pun berbisik, mereka ribut ketika ada orang yang baca ini. Yuqalu lahul syaitanu ila akhar, berkata mereka kepada syaitan yang lain, malaka birajulin qad hada wa malaka birajulin qad hada wa wafa wa waqa. Sungguh kita tidak mampu untuk menjerumuskan orang ini, menggoda orang ini, menakuti orang ini. Kalau kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, hanya kalimat itu pun syaitan tidak mampu. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun syaitan tidak mampu. Kita tutup pintu rumah kita, kita baca bismillah, kata Rasulullah, di antara keadaan yang syaitan tidak bisa menembus pintu rumah seorang muslim ketika dia menutup pintu rumahnya dengan ucapan kalimat bismillah. Bayangkan hanya ucapan bismillah, syaitan tidak mampu menembus. Saking lemahnya syaitan. Saking lemahnya syaitan. Tapi kalau pian biar 20 kali berbismillah, kada pian kunci, maling tetap masuk. Bismillah, bismillah, bismillah berapa puluh kali, tapi kada berkuncian, syaitan maling tetap masuk. Tapi kalau syaitan, kita tutup pintu kamar kita, bismillah, syaitan tidak akan masuk, kata Rasulullah. Ini yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Syaitan itu makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat lemah, makhluk yang begitu mudah sebenarnya dikalahkan oleh manusia. Cuma terkadang ketakutan kita, kekhawatiran kita disebabkan karena was-was dan bisikan syaitan, yang sebabnya diantaranya adalah ketidakmengertian kita, ketidaktahuan kita. Baik, ulun akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.